Anyway, pernah gak sih lu terjebak di antara dua pilihan? Pilihan yang akan menentukan jalan hidup lu. Pilihan pertama bisa membuat lu yakin bahwa hidup lu akan enak ke depannya. Namun lu tahu bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak sesuai dengan moralitas lu. Dan pilihan yang kedua adalah pilihan yang lu pikir akan membuat lu kesulitan. Namun lu tahu bahwa itu adalah pilihan yang benar dan sesuai dengan moralitas lu. Dan inilah yang terjadi pada karakter utama kita, Dr. Kenzo Tenma di anime Monster, di mana dia memilih sebuah pilihan yang menurutnya benar, namun itu justru memberinya banyak sekali masalah, yang membuatnya harus berurusan dengan pembunuh berantai, psikopat, dan manipulatif, dan merupakan salah satu villain terbaik di dunia anime. Monster adalah sebuah anime yang berpusat pada cerita seorang dokter bernama Dr. Kenzo Tenma. Ceritanya berlatar di Jerman dan dimulai dengan keputusan sulit yang dihadapi Tenma, di mana dia harus memilih antara menyelamatkan nyawa seorang bocah kecil yang terluka parah atau seorang politisi terkenal. Dan pilihan Tenma itu akan berdampak besar pada alur cerita selanjutnya. Salah satu aspek menarik dari Monster adalah filosofi yang mendasari ceritanya. Anime ini membahas pertanyaan-pertanyaan moral yang mendalam, seperti hak seseorang untuk mengambil nyawa orang lain demi kebaikan umum, dan apakah itu dapat dibenarkan jika itu dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Anime ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti manipulasi kekuasaan, ketidakadilan, dan konsekuensi dari tindakan-tindakan kita. Filosofi-filosofi ini hadir dalam hubungan karakter dan dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat karakter utama kita, Dr. Tenma. Anime ini akan mengingatkan kita tentang kompleksitas moralitas. Keputusan yang tampak benar atau salah bisa sangat ambigu, dan kita harus merenungkan konsekuensinya secara mendalam. Itulah gambaran singkat tentang animenya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ke bandara bawa koper, ini dia anime Monster. Kisah diawali di Düsseldorf, Jerman Barat. Sebuah pemberitaan meliput tentang keluarga Lieber yang merupakan keluarga mantan penasehat perdagangan yang kabur dari Jerman Timur dan memilih menetap di Düsseldorf, Jerman Barat. Keluarga itu terdiri dari 4 anggota, yaitu Michael Lieber, istrinya, dan juga 2 anak kembar. Sementara di pemberitaan lain, di Rumah Sakit Esler Memorial di Düsseldorf, operasi menakjubkan baru saja dilakukan oleh salah satu dokter spesialis bedah terbaik dari Jepang yang bernama Dr. Tenma. Dia berhasil menyelamatkan nyawa seorang selebriti terkenal, F. Rosenbach. Meskipun yang melakukan operasi bedah sukses itu adalah Dr. Kenzo Tenma, namun yang namanya disorot oleh media adalah Dr. Udo Heinemann, seorang direktur utama Rumah Sakit Esler Memorial. Dr. Tenma tidak senang akan hal itu, namun ia ditenangkan oleh tunangannya yang bernama Eva Heinemann, anak dari Udo Heinemann, bahwa jika Dr. Tenma terus bersama ayahnya, karirnya akan cerah, yang mungkin saja ia akan diberikan jabatan sebagai kepala bedah maupun sebagai direktur utama suatu hari nanti. Setelah melaksanakan tugas sebagai dokter, Dr. Tenma berjalan bersama dengan teman dekatnya yang bernama Dr. Becker keluar dari ruang operasi. Dr. Becker tiba-tiba memberitahu Tenma bahwa terlepas dari masa depannya yang cerah, Tenma hanya digunakan sebagai alat oleh direktur untuk mendapatkan penilaian yang bagus hanya untuk dirinya sendiri. Dia menambahkan bahwa rumah sakit seperti institusi lainnya diatur oleh politik dan juga uang. Saat mereka berpisah, dalam keadaan bimbang, Tenma berjalan melewati wanita Turki dan putranya sambil memandangnya dengan sinis, menanyakan kepadanya apakah dia adalah Dr. Tenma. Dia meminta agar Tenma mengembalikan suaminya yang telah meninggal setelah gagal mendapatkan operasi dari Tenma, yang saat itu sedang mengoperasi penyanyi F. Rosenbach, padahal suaminya datang lebih awal. Ibu dan putranya itu sambil menangis saat mereka memohon pada Tenma untuk menghidupkan kembali suaminya. Mendengar hal itu, Tenma hanya bisa terdiam dan merenung.
Di sebuah dinner bersama Eva di restoran mewah, Tenma masih termenung dikarenakan peristiwa sebelumnya di rumah sakit. Di sini, Tenma berkata bahwa dia telah memeriksa catatan rumah sakit dan mengetahui bahwa Dr. Becker adalah ahli bedah dalam operasi pria Turki tersebut. Andai saja dia yang mengoperasinya, bukan Dr. Becker, pria itu bisa diselamatkan. Tenma mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian pria tersebut. Karena saat itu dia hanya mengikuti perintah. Dia bertanya pada Eva apakah dia bersalah, dan Eva menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan menambahkan bahwa kematian adalah hal yang wajar karena kehidupan dan nyawa manusia tidak diciptakan sama. Dan Dr. Tenma terkejut mendengar pernyataan itu dan memutuskan untuk pulang duluan. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Dr. Tenma mendapatkan panggilan darurat dari rumah sakit, di mana ada pasien yang membutuhkan penanganan dari Dr. Tenma, dan dia adalah keluarga Lieber. Lebih tepatnya, kedua anak kembar dari keluarga Lieber yang bernama Johann Lieber dan Anna Lieber, yang berhasil selamat dari perampokan yang menewaskan ayah ibunya. Kini mereka berdua ada di rumah sakit. Anna dalam keadaan traumatis dan Johann dalam keadaan sekarat dengan satu tembakan mengenai kepalanya. Tenma dengan sekuat tenaga berusaha secepat mungkin sampai ke rumah sakit untuk segera memberikan pertolongan pada anak tersebut. Meskipun masalah sebelumnya masih mengganggu kepalanya, ditambah pernyataan Eva yang mengatakan bahwa nyawa manusia itu tidaklah setara. Tenma berhasil sampai ke rumah sakit dengan tepat waktu dan segera akan melakukan proses operasi kepada Johann. Namun sebelum saat dia melakukannya, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari direktur utama untuk pergi ke ruang operasi lain untuk menangani wali kota Rodecker yang sekarang sedang dikirim ke rumah sakit melalui helikopter dan harus mendapatkan penanganan operasi agar selamat. Dr. Udo Heinemann juga menambahkan bahwa wali kota Rodecker itu harus diselamatkan dikarenakan janjinya untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit jika dia berhasil diselamatkan. Namun atas dasar hati nurani dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang terjadi sebelumnya kepada wanita Turki, serta pandangannya bahwa semua nyawa manusia itu setara, membuat Dr. Tenma menolak perintah direktur utama dan memilih melanjutkan operasinya kepada seorang anak yang bernama Johann Lieber. Karena penolakan tersebut, Dr. Udo sangat marah, terpaksa menyerahkan operasi wali kota kepada Dr. Boyer, Einsen, dan Oppenheim, yang seharusnya Tenma ada di dalam tim tersebut. Operasi Tenma terbilang berhasil dibandingkan dengan operasi wali kota Rodecker yang akhirnya telah meninggal dunia. Dr. Boyer, Dr. Eisen, dan Dr. Oppenheim pun keluar dari ruang operasi dengan ekspresi kekecewaan atas keluarnya Tenma dari tim. Pada pesta malam yang diadakan oleh Dr. Udo Heinemann, terjadi pengumuman pelantikan kepala bedah yang baru, namun sayangnya bukan Dr. Tenma yang ada di situ, melainkan posisi kepala bedah ini diberikan kepada Dr. Boyer. Bahkan Dr. Udo memberitahu kepada Tenma bahwa ia tidak akan membiarkan Dr. Tenma naik pangkat sebagai dokter dan tidak akan memberikan surat rekomendasi kepada Dr. Tenma untuk pindah ke rumah sakit manapun.
Dan di malam itu juga, Eva juga mencampakkan Tenma dan meninggalkan perjodohan mereka. Kini posisi Tenma pun terpuruk dan sedang berada di posisi terendah. Tentang apa yang telah ia usahakan bertahun-tahun hancur dalam satu malam dengan satu keputusan. Tenma kemudian menceritakan semua pesannya dan kehancuran yang ia alami kepada Johan yang masih belum sadarkan diri. Mencurahkan tentang berapa banyak hal yang harus ia korbankan demi menyelamatkan nyawanya. Dr. Tenma sangat marah, berteriak bahwa Udo Heinemann lah ada bajingan yang korup. Dan sepenggal kalimat yang diucapkan, aku ingin orang itu mati. 人の命は平等じゃないんだもの。違う、命に上下なんてあるものか。そうじゃない。医者は人の命を救うのが第一だ。あれは人の命を救う以前に学級のと。そう。僕の人格に問題があるだと。あんたはなんだどころかただの金の亡者じゃないか。あんなやつ死んだ方がマシだ。君が僕に医者としての目を開かせてくれた。頑張って生きるんだぞ。僕は全てを失ってまで君のオペをした。 Dr. Tenma meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah yang benar. Tenma meninggalkan ruangan dan Johan pun terbangun. Sementara itu, saudari kembar dari Johan yaitu Anna Lieber yang juga selamat dari tragedi itu, kini masih mengalami traumatisme mendalam, yang bahkan ingatannya menghilang. Dia hanya bisa mengucapkan sebuah kalimat secara berulang-ulang dengan mata melotot. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Detektif Egon yang dikirim oleh kepolisian untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini mulai bergerak. Ia mencoba untuk mewawancarai Anna untuk mendapatkan kesaksian atas kejadian itu. Namun traumatis Anna yang sangat besar dan amnesia yang dialaminya membuat detektif Egon tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Sementara itu di ruang rawat dari Johan terdapat banyak sekali bingkisan hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat yang tahu bagaimana naasnya kejadian yang dialami oleh Johan. Dr. Udo, Boyer, dan Oppenheim yang berada di kamarnya memikirkan bahwa Johan sampai sekarang tidak memiliki tanda-tanda bahwa ada yang akan membayarkan perawatannya. Mulai terpikirkan untuk mencari keuntungan lain dengan menjual kisah memilukan Johan dan Anna kepada media untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan exposure dari masyarakat luas terhadap citra rumah sakit. Ide tersebut disampaikan oleh Dr. Heinemann kepada Dr. Boyer dan juga Dr. Oppenheim sambil membagikan sebuah cemilan whisky bonbon yang ia dapat di samping meja tempat tidur dari Johan. Untuk melaksanakan ide tersebut, Dr. Boyer mempertemukan Johan dengan saudari kembarnya untuk melakukan sesi fotografi yang nantinya akan dijual kepada media. Namun saat itu dilakukan saat Anna dipertemukan dengan Johan, Anna tiba-tiba langsung bereaksi dan langsung berteriak kencang dan kemudian pingsan. Begitupun dengan Johan yang langsung terbangun menangis dan mengulurkan tangan ke arah Anna. Dr. Tenma yang mendengar jeritan Anna langsung bergegas ke kamar Johan yang merupakan sumber dari teriakan tersebut. Di sana ia mendapati Dr. Boyer dengan kamera di tangannya. Sebagai dokter penanggung jawab dari Johan, Dr. Tenma tentunya sangat marah dengan aksi Dr. Boyer itu. Namun ia tidak bisa berkutik saat Dr. Boyer menunjukkan surat pemecatan yang tertuju padanya atas tanggung jawabnya sebagai dokter yang menangani pasien Johan Lieber. Yang akhirnya atas perintah Dr. Boyer sebagai kepala bedah dan penanggung jawab Johan yang baru, Dr. Tenma pun diusir untuk pergi dari ruangan itu. Di tengah rasa frustasi atas masalah yang dihadapinya, Dr. Tenma menghabiskan sisa harinya dengan minum dan mabuk-mabukan, sambil melantur tentang kekesalannya terhadap Dr. Heinemann, Dr. Boyer, dan Dr. Oppenheim yang kapitalis dan korup. Keesokan harinya, saat Dr. Tenma terbangun seperti biasanya, tiba-tiba suara bel berbunyi yang ternyata itu berasal dari petugas kepolisian yang meminta kesaksian Dr. Tenma tentang kematian Dr. Oppenheim, Dr. Boyer, dan Dr. Udo Heinemann, yang dimana mereka diinformasikan meninggal karena keracunan. Hal yang terjadi tiba-tiba itu membuat Dr. Tenma sangat terkejut dan tidak percaya. Namun ini nyata, Dr. Tenma hanya bisa memberikan kesaksian bahwa saat kemarin malam ia tidak bersama mereka, dikarenakan dia sedang berada di bar dan pulang dalam keadaan mabuk. Dr. Tenma kemudian pergi ke Else Memorial Hospital dan melihat kondisi rumah sakit dalam kondisi yang sangat kacau.
di mana wartawan bertumpuk untuk mendapatkan informasi kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan TKP, serta banyaknya pasien yang perawatannya terhambat akibat kejadian itu. あの子たちがあの双子の兄弟がどこにもいないんです。何なんだ一体何が起きたんだ。 Di pemakaman udah Heinemann, Tenma berdiri bersama Dr. Becker sementara Eva menangis terseduh-seduh di samping makam ayahnya. Saat Dr. Tenma dan Dr. Becker berjalan meninggalkan pemakaman, mereka dihentikan oleh detektif Egan W. Black dan Heinrich Lunge, yang dimana Inspektur Lunge adalah detektif yang dikirimkan oleh BKE atau Federal Kepolisian Penyelidik Kriminal Jerman untuk menyelidiki kematian misterius yang dialami oleh 3 pengurus penting Rumah Sakit Esler Memorial. Di sana, Dr. Tenma cukup ditanya banyak hal tentang dirinya dan hubungannya dengan korban-korban yang bersangkutan. Semenjak kematian Dr. Heinemann, Dr. Oppenheim, dan Dr. Boyer, Tenma pun akhirnya ditunjuk sebagai kepala ahli bedah di Rumah Sakit Esler Memorial. Dan pada masa jabatannya itu, Eva bertemu dengan Tenma di sebuah kafe mengatakan bahwa ia menyesali perlakuannya sebelumnya dan berharap bisa balikan dengan Kenzo lagi. Namun Kenzo dengan cepat pergi meninggalkan kursinya setelah mendengar pernyataan Eva tersebut. 外科部長に任命されたんですってね。本当によかった。たちいろいろあったけどやり直したいの。お願い、私が悪かったわ。やり直したいの。 9 tahun berlalu semenjak kejadian itu, dan 9 tahun berlalu sejak Dr. Tenma menduduki jabatan sebagai kepala bedah. Kini sudah tahun 1995, polisi sedang menyelidiki mega kasus tentang pembunuhan pasangan parubaya di Jerman Barat. Dan salah satu tersangka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, Adolf Junkers. Di suatu saat di Düsseldorf, Adolf Junkers berlari kabur dari sosok yang ia sebut monster, sehingga membuatnya tertabrak truk. Karena kecelakaan tersebut, Junkers pun segera dibawa ke rumah sakit Esler Memorial dan dirawat oleh Dr. Tenma. Inspektur Lunge yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan Junkers juga tiba di rumah sakit dan ingin melakukan investigasi. Tenma yang akan melakukan operasi pada Junkers bersikap profesional sebagai dokter dengan menghalangi Lunge mengganggu Junkers. Dan dalam hal itu, Inspektur Lunge memberitahu Tenma bahwa dia sekarang masih berupaya menyelesaikan kasus pembunuhan di rumah sakit Esler Memorial 9 tahun yang lalu. 患者のためにやるんです。外科部長になられたそうですね。ドクター天馬、アイスラー記念病院殺人事件ですが、非常に証拠記念病院殺人事件の後、それによって多くの利益を得た人物はどう考えてもただ。 Operasi Junkers pun selesai. Junkers kini sudah sadarkan diri. Tenma mempersilahkan kepada Lunge untuk melakukan proses interogasi kepada Adolf Junkers. Interogasi awalnya berjalan lancar, namun ketika Junkers ditanya siapa yang memerintahkan dia melakukan pembunuhan, tiba-tiba dia langsung mengalami serangan panik dan tidak bisa menjawab apa-apa seolah-olah dikekang oleh rasa takut dan trauma. Sebagai seorang dokter, Dr. Tenma pun menghentikan proses interogasi tersebut demi kenyamanan pasiennya. Selain itu, Dr. Tenma juga menyuruh Inspektur Lunge untuk pergi agar Junkers dapat beristirahat dengan tenang. Inspektur Lunge pun mengiyakan permintaan tersebut dan berencana melakukan interogasi di lain waktu. Tapi sebagai gantinya, dia akan mengutus salah satu anggota kepolisian untuk menjaga agar Adolf Junkers tidak kenapa-kenapa. Karena pada dasarnya Adolf Junkers adalah kunci penting untuk mengungkap kasus besar pembunuhan terselubung yang sering terjadi di Jerman. Masih dalam proses pemulihan Adolf Junkers, Dr. Tenma membawa Junkers ke taman untuk melakukan proses relaksasi. Di sana, Junkers sangat berterima kasih kepada Dr. Tenma karena telah merawatnya meskipun dirinya adalah seorang kriminal. Tapi Dr. Tenma menjawab bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang dokter, karena baginya semua nyawa orang adalah setara. Sebuah anggapan yang ia perjuangkan 9 tahun yang lalu yang memberinya banyak dinamika sebagai seorang dokter. Memberi dia banyak pelajaran, saya memutuskan menyelamatkan nyawa seorang bocah yang bernama Johan. Junkers juga bercerita tentang keinginannya untuk berhenti menjadi seorang kriminal pencuri dan menceritakan awal mula melakukan perbuatan haram tersebut yang dimulai saat dia menginginkan sebuah jam mekanis saat masih kecil, yang kemudian ia mencurinya namun dia tertangkap, hingga pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa.
Junkers terus mencuri sampai sekarang, namun dia belum pernah mendapatkan jam yang diinginkannya saat waktu kecil tersebut. 先生、親父みたいだ。先生は俺の命救ってくれた。あの時はすぐに捕まって時計は手に入らなかった。仲間全部殺されたんだ。君の言っていたモンスターにか。 Waktu kemudian berpindah pada malam hari, di mana teman dekat dari Tenma yaitu Dr. Baker mengetur kencan untuk Tenma dengan seorang legislator dari negara bagian Rhine Westphalia Utara. Dalam perjalanan pulang mereka, Tenma melihat jam mekanik dari sebuah toko yang sama persis dengan yang Junkers ceritakan di taman, dan ia memutuskan untuk membelinya sebagai hadiah untuk Junkers. Tenma kemudian kembali ke rumah sakit untuk mencari Junkers. Tapi ia justru melihat bahwa polisi yang sebelumnya ditugaskan oleh Lunge untuk menjaganya telah ia temukan tewas terkapar di lantai. Dan di saat yang bersamaan, Junkers telah menghilang. Tenma mencari dan mengikuti Junkers sampai ke sebuah gedung yang sedang dalam tahap konstruksi. Di sana, dia menemukan Junkers yang berteriak kepada Tenma untuk tidak mengikutinya karena monster sedang ada di sana dan akan membunuhnya. Junker-san! しちゃダメだ先生仲間を殺したのはこいつだ先生も殺される Tenma tetap memutuskan untuk tetap mendekat dan menemukan Adolf Junkers yang sedang dalam posisi terduduk di lantai dengan ditodong sebuah senjata. Yang ternyata monster yang ia maksud itu adalah Johann Lieber, seorang bocah kecil yang pernah diselamatkan oleh Tenma 9 tahun yang lalu. Junkers sangat ketakutan dan menceritakan bagaimana Johann memerintahkan dia dan rekan-rekannya untuk melakukan pembunuhan. Dan dalam hal itu, Tenma mencoba membujuk Johann agar tidak merenggut nyawa Junkers, tapi pada akhirnya dia gagal. Setelah pembunuhan itu, Johann pun melangkah pergi dan mengatakan kepada Dr. Tenma bahwa Tenma lah yang telah menyelamatkan nyawanya dan dia adalah penyelamatnya. Dan Johann mengaku telah membunuh orang-orang yang ia benci untuknya pada 9 tahun yang lalu. Sedangkan Tenma hanya bisa terdiam tak berkutik, tidak menyangka bahwa bocah yang ia selamatkan 9 tahun yang lalu adalah seorang pembunuh di depan matanya. こいつに雇われてたんだいつもこいつから電話がかかってきた一仕事終わると高額の報酬が振り込まれてまさか4組の中年夫婦殺しの依頼人は君なのかお久しぶりですね先生僕ですよ10年前先生は僕の命を助けてくれたでしょヨハン先生は僕を助けてくれた先生は僕の親みたいなものあの事件の後すぐに外科部長になったんだって院長や外科部長やチーフが死んだから今の先生があるんだろうあんなやつ死んだ方がマシだだって先生が言ったんじゃない先生が望んだんじゃない Setelah kejadian kelam di malam itu, Tenma memberitahu Lunge bagaimana Johann membunuh Junkers, bagaimana 9 tahun yang lalu saat Johann membunuh Dr. Henneman, Dr. Oppenheim, dan Dr. Boyer menggunakan permen beracun, dan bagaimana dia merencanakan semua pembunuhan pasangan tersebut. Lunge mendengar seluruh cerita Dr. Tenma dan membiarkannya pergi setelah mendengarkan semua pernyataannya. Namun daripada menyelidiki tentang Johann, Lunge lebih mencurigai Tenma lah pelaku dari semua kejadian itu. Namun sekarang dia belum memiliki bukti yang cukup sehingga membiarkannya pergi. Dan volume 1 dari anime Monster pun selesai. And see you to the next content. Bye.